terus, takkan mundur. Guru penggerak inspirasi kita, menggapai bintang bersama kita. Goyang bersama di kota Padang, guru penggerak jadi panutan. Berdendang riang, semangat berkobar, kita semua ayo bergoyang. Semangat membara di setiap kelas, setiap sudut. Guru penggerak wujudkan cita, kita bersama raih Diharapkan kerjasama yang baik ya. Sudah dibagikan di dalam akun kelasnya dan video. Mereka lagi kita baru tentang apa? Next, kemarin kita bersama lagi ya belajar. Nah, kenapa kemarin kita terakhir? Teks LHO, tapi yang dibahas apa? Jadi sini belum masuk daftar pustaka ya? Belum. Oke. Depan aja kita lanjutkan untuk pustaka setelah ujian semester. Oke. Nah, kita UH-nya dulu kan? Nah, maka dari itu UH-nya kita minggu depan. Nah, soalnya sudah dibuat. Nah, benharannya mana? Nah, nanti dilihat waktunya ya. Waktunya ya. Nah, sudah dilihat videonya? Silakan dilihat. Nah, silakan dilihat. Ibu berikan waktu 10 menit untuk Anda lihat apa itu teks elektronik, apa ciri-cirinya. Lalu setelah itu tujuan membuat teks elektronik itu apa? Bagaimana hukumnya? Bagaimana kaidah kebangsaan? Nah, akan Anda saksikan. Ada Anda tonton video yang telah dipublikasikan tentang mendengarkan teks anekdot. Semuanya bisa melihatnya, ada yang tidak bisa foto, ada HP-nya yang tidak bisa digunakan, ada pakai tidak ada semua. Ya, boleh silakan. Misalnya paketnya tidak ada, boleh berdua dengan temannya. Ingat ya, yang diperhatikan pengertian teks anekdot, ciri-ciri, tujuan, info dan kaidah kebangsaan. Ya, nanti siapa yang bisa nanti sebelum kita masuk ke pembelajaran bukti, maka ada nilai plusnya. Oke, ada semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari 10E8. Kami akan membuat video tugas mengenai teks anekdot yang beranggotakan saya Fiorenza Anendo Dalafayo, Saya Raffi Jibril Drama. Saya Naila Sherina Sebastian. Saya Syara Shilfa. Saya Nadia Reski. Selamat menyaksikan. Jadi apa sih pengertian teks anekdot itu? Ada dua, yaitu menurut KBBI dan menurut para ahli. Kalau menurut KBBI adalah cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Sementara itu menurut para ahli adalah seperti menurut Mayora, adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan penuh sindiran. Kalau menurut Kosasih, menulis anekdot itu tidak perlu ide yang kompleks. Yang penting adalah lintasan ide yang berisi kritik. Kalau menurut Cudon, cerita singkat dan lucu atau menarik yang menggambarkan kejadian atau peristiwa orang sebenarnya. Ciri-ciri pada teks anekdot. Yang pertama, bersifat lucu. Yang kedua, bersifat menyindir. Yang ketiga, mengandung unsur kritik. Yang keempat, bersifat menggelitik. Dan yang kelima, ada berdasarkan pengalaman pribadi ataupun tokoh penting. Dan yang terakhir, memiliki tujuan tertentu. Teks
anekdot memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama sebagai hiburan. Teks anekdot juga bertujuan untuk menghibur pembaca dengan menyampaikan kisah atau cerita yang ringan. Kedua, sebagai kritik atau sindiran. Teks anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran dengan menyampaikan pesan kritis. Sindiran atau kritik dapat berupa masalah hukum, politik, atau kebiasaan sehari-hari. Ketiga, sebagai pembangkit tawa. Teks anekdot bertujuan untuk membangkitkan tawa dengan cara menghibur pembaca lewat teks anekdot. Struktur teks anekdot. Yang pertama ada orientasi. Orientasi berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Penggambaran tentang hal-hal yang terkait apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa dan sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Yang ketiga ada evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun bagian ini bersifat pilihan, yaitu dapat ada ataupun tidak ada. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris merupakan kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, atau lebih tepatnya merupakan pernyataan yang diujarkan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, mengapa harus mengambil uang haram kalau kamu bisa mengambil uang halal? Yang kedua, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Contohnya, aku memintamu menyeduh kopi manis, bukan kopi asin. Yang ketiga adalah majas sindiran. Yang pertama adalah ironi. Ironi adalah bahasa yang mengatakan kebalikan dari kejadian sebenarnya, yang bertujuan untuk menyindir. Contohnya, harga kedelai murah sekali, sampai-sampai pabrik tahu dan tempe bangkrut karenanya. Yang kedua adalah majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kasar dan disampaikan secara langsung dan setulus hati. Contohnya, untuk apa punya banyak uang, tetapi makan masih diatur timbangannya. Yang ketiga adalah majas sarkasme. Majas ini adalah majas paling keras. Majas ini secara terang-terangan menghina, menyerang, dan melukai hati seseorang dengan cara berkata kasar. Contohnya adalah dasar nggak tahu diri, sudah numpang tapi lupa berterima kasih. Kalimat lelucon yang kami temukan pada teks liburan Kulibangunan adalah: yang pertama, kemarin saja saya bawa ajakan bola, dia bawa handuk. Kalimat yang kedua, kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak lain dia jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Yang ketiga, nah, iya banjir, makanya bapak ke Jakarta naik tongkang. Yang ketiga, ada kalimat sindiran. Pertama, bilang aja bapak punya uang. Yang kedua, ya saya itu memang dari liburan, jadi gitu orang. Kalimat ketiga yang kami temukan pada teks liburan Kulibangunan, yaitu saya aja masak bata jadi dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol membangun rumah sendiri. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-8, kami ingin membuat video dengan tema teks anekdot. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Khairunisa. Nama saya Aisyah Syifa. Nama saya Kendi Kurnia Izati. Nama saya Jasmine Jalil. Nama saya Deca Olivia. Nama saya Fanta Tolviana Putri. Sekian pembukaan dari kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian teks anekdot menurut KBBI. Teks anekdot menurut KBBI adalah
cerita singkat yang menarik karena terdapat unsur lucu dan mengesankan. Yang kedua, teks anekdot menurut para ahli adalah cerita singkat mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dalam sebuah tulisan. Struktur terbagi menjadi 3, yaitu 1. Orientasi. Orientasi berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Dari penggambar ini terkait hal-hal apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan penggambaran terhadap masalah yang dihadapi tokoh. Kedua itu ada komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Dari bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan yang topik yang diangkat. Ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi berisi komentar. Evaluasi itu berisi komentar yang terhadap isi atau pesan dari fenomena yang diceritakan. Namun bagian ini disebut juga sebagai koda. Bagian ini bersifat pilihan, baik ada ataupun tidak ada. Tujuan dari teks anekdot yang pertama untuk membangkit tawa pembaca yang bersifat lucu namun dapat membuat pembaca bisa tertawa. Yang kedua sebagai sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan ini bersifat lucu namun dapat menghibur seseorang. Oleh karena itu, banyak teks ini diminati oleh pembaca. Yang ketiga sebagai sarana kritikan. Sebagai sarana kritikan ini mengkritik sebuah peristiwa yang terjadi. Dengan adanya teks ini, pembaca bisa tertawa, terhibur, dan mendapatkan informasi dalam bentuk kritikan. Kamu tahu nggak sih ciri-ciri teks anekdot? Apa aja tuh? Nah, ciri-ciri teks anekdot yang pertama, menggunakan kata penghubung. Yang kedua, bersifat humor atau lelucon. Yang ketiga, bersifat menggelitik. Nah, aku tahu nih yang keempat sampai yang keenam. Mana aja tuh? Nah, yang keempat, dia memiliki tujuan tertentu. Yang kelima, berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh penting. Dan yang keenam, menceritakan dengan realistik. Kaidah pembahasan teks anekdot terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, siapa yang ingin bahagia? Dan apa kamu punya hati? Kaidah pembahasan yang kedua ada majas. Pertama, majas ironi. Majas ironi adalah jenis majas yang termasuk majas sindiran dengan menyembunyikan fakta sebenarnya. Contoh majas ironi yaitu yang pertama, santun sekali perilakunya, bertemu saja pakai teriak-teriak. Dan ini baru namanya siswa teladan, setiap hari pulangnya malam-malam. Yang kedua, ada majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang dinyatakan, sindiran yang dinyatakan secara terang-terangan. Contoh majas sinisme yaitu kamu memang yang paling pintar di sini, tapi kamu sulit yang berbagi ilmu dan soal kamu malu sekali, sampai-sampai bisa memecahkan benang telingaku. Yang ketiga, ada majas sarkasme. Majas sarkasme digunakan untuk menyakiti hati orang lain dengan kata-kata yang pedas berupa ejekan. Contoh majas sarkasme yaitu manja sekali sifatmu, pantesan kamu disebut anak mama, dan dasar gajah, kamu nggak lihat aku ada di depanmu. Kamu tahu nggak sih kata kerja material itu apa? Tahu dong, kata kerja material itu adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan atau tindak lanjut. Oh iya, kamu tahu nggak contohnya apa? Contoh kata kerja material yang pertama yaitu Lala sedang ngepel di rumah. Yang kedua, Rani sedang membuat PR di sekolah. Yang ketiga, Rani sedang membantu ibu memasak di dapur. 1. Kalimat lelucon. Kak, ini kehidupan. Nah, Jakarta banjir. 2. Kalimat kritikan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Yang ketiga, kalimat sindiran. Ah, bilang aja bapak nggak punya uang.